Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Rosita Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit anak berkesulitan belajar dan bagaimana cara mengatasinya. Anak yang mengalami kesulitan belajar seringkali menghadapi tantangan dalam memahami, mengolah, atau mengingat informasi. Kesulitan ini bisa disebabkan oleh gangguan spesifik, lingkungan, atau masalah kesehatan tertentu. Berikut adalah beberapa jenis penyakit atau gangguan yang dapat menyebabkan kesulitan belajar serta bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, ada disleksia. Gejalanya itu kesulitan membaca, mengeja, dan memahami teks. Kemudian cara mengatasinya yaitu bisa dengan cara terapi wicara atau konseling pendidikan. Gunakan metode belajar multisensori seperti visual, audio, dan kinestik. Kemudian berikan waktu ekstra dalam tugas membaca. Kemudian yang kedua ada diskalkulia. Gejala diskalkulia itu kesulitan memahami angka, berhitung, atau konsep matematika. Cara mengatasinya bisa dengan menggunakan alat bantu visual seperti diagram atau grafik. Kemudian bisa dengan menerapkan pendekatan pembelajaran praktis seperti contoh menggunakan benda konkret atau untuk berhitung. Berikan latihan tambahan yang berulang. Kemudian yang ketiga ada disgrafia. Gejalanya kesulitan dalam menulis termasuk bentuk huruf dan struktur tulisan. Cara mengatasinya yaitu gunakan alat bantu seperti aplikasi mengetik, kemudian berikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian yang keempat ada ADHD. Gejalanya yaitu sulit berkonsentrasi, mudah teralihkan, hiperaktif, dan impulsif. Kemudian cara mengatasinya bisa dengan terapkan struktur belajar yang terorganisir dan konsisten. Kemudian gunakan teknik belajar pendek dengan istirahat teratur. Konsultasikan terapi perilaku atau pengobatan jika diperlukan. Kemudian yang kelima ada autisme spektrum atau ASD. Gejalanya itu kesulitan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan terkadang masalah dalam pembelajaran akademik. Cara mengatasinya bisa dengan gunakan pendekatan terapi seperti applied behavior analysis atau terapi wicara. Kemudian bisa dengan berikan lingkungan belajar yang tenang dan terstruktur. Kemudian yang keenam ada gangguan pemrosesan sensorik. Gejalanya itu kesulitan memproses informasi sensorik seperti suara, cahaya, atau tekstur. Cara mengatasinya, terapkan terapi okupasi untuk meningkatkan toleransi sensorik. Sesuaikan lingkungan belajar dengan lebih nyaman, misalnya meminimalkan gangguan suara. Kemudian yang ketujuh ada gangguan kecemasan. Gejalanya yaitu anak merasa cemas, takut, atau tertekan yang mengganggu fokus dan prestasi belajar. Cara mengatasinya bisa diajarkan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam. Kemudian bisa konsultasikan dengan psikologi anak untuk terapi kognitif perilaku. Bisa ciptakan lingkungan yang mendukung dan tidak memberi tekanan. Kemudian yang kedelapan ada gangguan pendengaran atau penglihatan. Gejalanya, anak kesulitan memahami pelajaran akibat gangguan fisik indera. Cara mengatasinya, gunakan alat bantu seperti kacamata atau alat bantu dengar. Terapkan metode belajar visual, audio, atau tekstil sesuai kebutuhan anak. Berikan dukungan ekstra dalam komunikasi. Kemudian ada langkah umum untuk mengatasi kesulitan belajar, bisa dengan